Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifati. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan. Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penalaran ilmiah, lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Anda berstatus warga negara di Indonesia. Istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah onderdan. Menurut Soetop Prawiro tahun 1996, istilah onderdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdan. Sini saya akan menjelaskan identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh diwakili oleh tradisi budaya dan bahasa yang khas. Identitas nasional dapat merujukkan pada perasaan subjektif yang dimiliki seseorang dengan sekelompok orang tentang suatu bangsa. Terlepas dari status kewarganegaraan hukum, seseorang identitas nasional dipandang dalam istilah psikologis sebagai kesadaran akan perbedaan perasaan dan pengakuan kita dan mereka sebagai fenomena kolektif. Identitas nasional dapat muncul sebagai akibat langsung dari kehadiran unsur-unsur dari titik-titik bersama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Simbol nasional, bahasa, sejarah bangsa, kesadaran nasional, dan artefak budaya. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan nasionalisme Indonesia, negara bangsa nasional state Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Saka Merah Putih, konstitusi negara, undang-undang 1945, integrasi wawasan Nusantara serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesia yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, dan berharkat dan martabat baik ke dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi menurut para ahli, Safroyedin Bahar tahun 1996, pengertian integrasi nasional, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Risa Noir Arfani tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam
suatu kesatuan wilayah. D. Juliati Suroyo 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Ramian Surbakti 2010, proses penyatuan berbagi kelompok sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945. Upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Integrasi wilayah melalui deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusi nasionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar Astim Rianto 2009. Kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dinamika Konstitusi Indonesia. Konstitusi NRI masa kemerdekaan. Masa berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus. Hanya berlaku di wilayah RI. Proklamasi Konstitusi RI 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Lama. 5 Juli 1959 sampai dengan 1965 Undang-Undang NRI 1945 masa Orde Baru. 1966 sampai dengan 1998. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada
adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak baik mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.